Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rasulullah yang telah memberi kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat bersua kembali untuk belajar bahasa Arab. Nah, di pertemuan kali ini kita belum bisa bertatap muka. Semoga teman-teman di rumah tetap semangat belajar ya, walaupun kita tidak bertatap muka. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini barokah. Amin. Nah, solihah, sebelum belajar kita review dulu ada belajar kita ya. Masih ingat kan apa aja? Ya, yang pertama yaitu niat. Niatkan semua karena Allah. Yang kedua bersuci. Jadi teman-teman yang belum punya wudhu silahkan berwudhu dahulu. Yang ketiga yaitu duduk rapi. Usahakan tangan dilipat, kaki dilipat, duduk yang solid. Yang keempat yaitu berdoa. Kenapa berdoa? Karena dengan berdoa Allah dapat meridhai tujuan kita pada hari ini, yaitu belajar bahasa Arab. Dan Allah memudahkan urusan kita hari ini. Yang terakhir yaitu memperhatikan. Jadi ketika Ustazah menerangkan materi hari ini, tolong diperhatikan. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ya, solihah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Dan hari ini Ustazah akan memberikan kosakata baru. Diperhatikan dan silahkan diikuti. Siap? Ya. Kosakata pertama yaitu fi. Ikuti Ustazah. Fi. 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 Artinya di atau di dalam. Fi artinya di dalam. Fi di dalam. Ikuti Ustazah. Fi di dalam. Fi di dalam. Yang kedua, ala. 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 Ikuti Ustazah. Ala. 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 Artinya di atas. Ala artinya di atas. Di atas yang menempel. Maksudnya di atas meja, di atas kursi. Dia menempel dengan meja dan kursi. Di atasnya meja dan di atasnya kursi. Yang ketiga, tahta. 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 Ikuti Ustazah. Tahta. 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 Artinya di bawah. Tahta. Di bawah. Ikuti Ustazah. Tahta. Di bawah. Tahta. Di bawah. Tahta. Di bawah. Selanjutnya, fauqo. Fauqo. Fauqo.
fauqa, fauqa. Artinya di atas. Fauqa, di atas. Artinya di atas menggantung. Menggantung yang bagaimana? Di atas kita. Contoh, kita duduk di lantai dan di atas kita ada lampu. Nah, itu namanya menggantung di atas kita. Fauqa, di atas. Sekali lagi ikuti ustadzah. Fauqa, di atas. Selanjutnya, amama. 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 Ikuti ustadzah. Amama. 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 Artinya di depan. Amama, di depan. Amama, di depan. Yang terakhir, khalfa. 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 Ikuti ustadzah. Khalfa. 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 Artinya di belakang. Khalfa, di belakang. Ikuti ustadzah. Khalfa, di belakang. Khalfa, di belakang. Itu tadi ada 6 kosakata baru untuk kalian. Dan kosakata di atas fungsinya untuk menunjukkan letak suatu benda. Jadi kayak menunjuk buku itu di atas meja. Nah, di atas ala, seperti itu ya. Paham ya? 6 kosakata tadi berfungsi untuk menunjukkan letak suatu benda. Sama, ya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke mengenal kata tanya aina. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun kata tanya aina. Ya, perhatikan baik-baik. Mengenal kata tanya aina. Ikuti ustadzah. Aina. 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 Naam. Aina artinya di mana? Ingat, aina artinya di mana? Ikuti ustadzah. Aina, di mana? Aina, di mana? Aina, di mana? Naam. Kata tanya aina digunakan untuk 1. Menanyakan letak suatu benda. Aina digunakan untuk menanyakan letak suatu benda. Contohnya, di mana bukunya? Di mana buku tulisnya? Seperti itu ya. Yang kedua, digunakan untuk menanyakan alamat. Paham? Menanyakan alamat. Contohnya, di mana rumahnya Mas Danis? Di mana rumahnya Mas Afwan? Seperti itu. Yang terakhir, digunakan untuk menanyakan lokasi atau posisi seseorang. Lokasi atau posisi seseorang. Contohnya, di mana kita belajar? Di mana kita bermain? Contohnya seperti itu. Ya, solihah. Sekarang kita akan belajar cara membuat kalimat tanya. Cara membuat kalimat tanya. Diperhatikan, jangan ada yang bermain sendiri. Nah, untuk membuat kalimat tanya aina, di sini ustadzah sudah membuatkan rumusnya. Aina, habis itu ditambah dengan nama bendanya. Aina, ditambah dengan nama benda. Nah, sekarang kita ke contoh pertama. Contohnya, bahasa Indonesianya, di mana letak pulpen? Di mana letak pulpen? Nah, tadi rumusnya aina ditambah nama benda. Aina ditambah nama benda. Sekarang di sini. Nama bendanya apa? Pulpen. Nah, di sini menanyakan di mana letak pulpen? Sekarang kita tulis dulu. Rumusnya seperti ini. Aina berarti di mana, arti bahasa Arabnya? Aina. Naam. Di mana letak pulpen? Ayo, pulpen kemarin bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Ya, al-qalamu. Jadi, di mana letak pulpen? Bahasa Arabnya menjadi ainal qalamu. Paham?
Di sini ada, saya ulangi, rumusnya aina ditambah dengan nama benda. Ya, aina ditambah dengan nama benda. Nah, di sini contohnya di mana letak pulpen? Dan diterjemahkan menjadi bahasa Arab menjadi ainal qalamu. Udah bisa ya? Paham ya? Ya, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tadi rumusnya aina ditambah nama benda. Ingat, kalau bahasa Arab nulisnya dari sisi kanan. Ya, ainanya dulu, habis itu nama bendanya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Cara membuat kalimat tanya. Di mana letak buku? Di mana letak buku? Ayo terjemahkan di mana. Bahasa Arabnya aina. Buku bahasa Arabnya apa? Naam, kitabun. Jadi seperti ini. Aina ditambah nama benda menjadi ainal kitabu. Di mana letak buku? Ainal kitabu. Di mana letak buku? Ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kita belajar dengan contoh supaya kalian lebih paham. Kita perbanyak contoh-contohnya supaya pemahaman kalian lebih jelas ya. Ingat, tadi cara membuat kalimat tanya, rumusnya aina ditambah nama benda. Ya, contoh selanjutnya, bahasa Indonesianya, di mana letak Pak Guru? Di mana letak Pak Guru? Ayo, di mana? Bahasa Arabnya aina ditambah nama benda. Bendanya di sini orang ya, Pak Guru. Ayo, Pak Guru, bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Naam, al-mudarrisu. Jadi, di mana letak Pak Guru? Bahasa Arabnya menjadi kalimat tanyanya ainal mudarrisu. Ya, di mana letak Pak Guru? Bahasa Arabnya menjadi ainal mudarrisu. Ya, contoh selanjutnya. Di mana letak pensil? Di mana letak pensil? Di mana? Bahasa Arabnya aina ditambah nama bendanya. Bendanya pensil. Pensil bahasa Arabnya apa kemarin? Ya, qalamur rasos. Jadi, di mana letak pensil? Kalimat tanya bahasa Arabnya menjadi aina qalamur rasos. Di mana letak pensil? Aina qalamur rasos. Sudah paham ya? Makin mudah kan? Ya, contoh selanjutnya. Masih ingat kan? Rumusnya aina ditambah nama benda. Sekarang contoh selanjutnya yaitu di mana letak peta? Di mana letak peta? Ayo kita terjemahkan ke bahasa Arab dengan kalimat tanyanya. Di mana? Bahasa Arabnya aina ditambah nama bendanya. Bendanya apa, Solihah? Ya, peta. Peta bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Ya, al-kharitatu. Al-kharitatu. Naam. Di mana letak peta? Kalimat tanya dalam bentuk bahasa Arabnya yaitu ainal kharitatu. Ainal kharitatu. Ini kalimat tanya berbentuk aina. Ya, contoh terakhir cara membuat kalimat tanya aina. Masih ingat? Diingat-ingat terus ya. Rumusnya aina ditambah nama benda. Di sini kita ambil contoh bahasa Indonesianya, di mana letak murid laki-laki? Di mana letak murid laki-laki? Nama benda ini bisa diganti dengan nama orang, ya. Di mana letak murid laki-laki? Yuk, di mana bahasa Arabnya? Aina. Nama bendanya siapa? Murid laki-laki. Jadi, kalimat tanyanya bahasa Arab gimana? Ainat tilmidhu. Ainat tilmidhu. Di mana letak murid
laki-laki. Mudah kan? Alhamdulillah, insya Allah mudah. Bahasa Arab itu mudah, jangan dibilang susah. Yang penting kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Jika belum jelas bisa diputar berulang-ulang ya videonya. Ya, solihah. Jika kalian sudah paham tentang rumus dan cara membuat kalimat tanya aina, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa, Ustazah? Tugasnya terjemahkan dalam bahasa Arab seperti contoh kalimat tanya yang sudah Ustazah berikan tadi. Silahkan di situ ada nomor 1 sampai nomor 6. Nanti di video silahkan di pause di tugas ini ya. Nanti diterjemahkan ke bahasa Arab seperti yang sudah Ustazah contohkan. Diingat-ingat rumusnya apa. Lalu ditulis di buku tulis. Setelah selesai distorkan ke Ustazah ya. Jangan lupa. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.